KM Cantika Express 77 yang membawa penumpang dari Kupang menuju Alor terbakar pada Senin siang. Api dan asap tebal mengepul dari geladak kapal yang sedang berlayar. Berdasarkan manifest, kapal ini mengangkut 197 penumpang dan berlayar sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tak hanya orang dewasa, ada juga bayi dan anak-anak yang menumpang kapal tersebut. Ada bayi. Tunggu, tenang. Jangan takut, jangan panik, tenang. Tolong. Kapal milik tim SAR gabungan mendekat ke kapal yang terbakar untuk mengevakuasi korban. Beberapa penumpang bahkan nekat berenang dan tiba di pesisir dengan pertolongan warga. Informasi bahwa dong berangkat jam berapa? Jam 11. Jam 11 ada sempat komunikasi. Pas kapal berangkat tadi informasi. Oh. Store itu jam 11 pas. Terus tadi dengar kejadian ini dengarnya dari siapa? Dari anggota polisi. Anggota polisi ya? Bahwa terjadi kebakaran. Iya, ada videonya juga. Kapal ini rencananya tiba di Pelabuhan Kalabahi pada pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Belum diketahui penyebab kebakaran dan jumlah korban akibat peristiwa ini. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran kapal di Nusa Tenggara Timur menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipanggil dan ditegur PDI Perjuangan atas pernyataannya siap nyapres di Pilpres 2024. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, seorang pemuda di Bandar Lampung membakar rumah neneknya hingga ludes. Pelaku sempat berlari menyelamatkan diri setelah sebelumnya mengurung diri di dalam rumah. Rumah milik seorang nenek di Bandar Lampung ludes terbakar pada Senin pagi. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seisi rumah dan bangunan. Pelaku pembakaran rumah merupakan Rizky, 24 tahun, cucu dari pemilik rumah tersebut. Pelaku sempat mengurung diri di dalam rumah neneknya sejak Minggu malam dan melarang anggota keluarga masuk ke rumah. 6 unit armada beserta puluhan personel pemadam Pemkot Bandar Lampung bahu-membahu memadamkan api. Dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan. Saat api membesar, pelaku berhasil melarikan diri dan berteriak, sementara anggota keluarga lainnya sedang berada di rumah keluarga lainnya yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari keterangan sejumlah saksi, pelaku sebelumnya pernah beberapa kali melakukan aksi pembakaran di dalam rumah karena mengalami depresi. Gede dari situ, terus sebelahnya juga. Tapi bukan sekali ini aja. Udah 5 kali kata Bu. 5 kali, iya. Kejadiannya ya biasa bakar apalah. Apa soal baju, lemari itu. Terus ya itu bakar baju pernah Ibu ya? Bakar ini. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara polisi langsung mengamankan pelaku untuk diperiksa lebih lanjut. Diduga akibat korsleting listrik, satu mobil di Cianjur, Jawa Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Sebuah mobil sedan bernomor polisi B8676TE terbakar di Jalan Raya Barisan Banteng, Kelurahan Solokpan dan Cianjur, Jawa Barat, Senin pagi. Saat kejadian, mobil sedang melaju dari arah Jalan Raya Cianjur ke arah Jalan Raya Barisan Banteng. Warga sekitar yang melihat adanya kobaran api dari bawah bagian depan mobil berteriak dan memberitahu pengemudi. Pengemudi langsung berhenti di bahu jalan dan menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Pemirsa, sebuah minibus menabrak lampu penerangan jalan hingga terguling di Jalan Raya Bogor Ciracas, Jakarta Timur. Seorang anak terluka, sementara lampu penerangan jalan tertabrak melintang di jalan hingga mengakibatkan kemacetan. Video
Video amatir merekam suasana sesaat minibus terguling usai menabrak lampu penerangan jalan di ruas Jalan Raya Bogor Ciracas, Senin siang. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan penumpang dari dalam minibus dan mengembalikan posisi kendaraan yang terguling. Menurut saksi mata, 3 orang penumpang di dalam minibus selamat, namun seorang anak berusia 5 tahun terluka di bagian kepala. Dugaan sementara pengemudi mengantuk hingga tidak bisa menguasai kendaraan dan berujung menabrak tiang lampu penerangan jalan. Akibatnya tiang lampu penerangan melintang di tengah jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Kita ke informasi selanjutnya, pasangan suami istri yang berkendara sepeda motor ditabrak truk di Jalan Lintas Selatan Lumajang, Jawa Timur. Akibat insiden tersebut, sang suami meninggal di lokasi, sementara sang istri dilarikan ke rumah sakit karena kritis. Sebuah truk tanpa muatan menabrak pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor di Jalan Lintas Selatan, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, Senin pagi. Usai menabrak kedua korban, truk ini terguling di tepi jalan. Akibat kecelakaan, seorang pengendara sepeda motor tewas, sementara istri korban dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Peristiwa ini berawal saat kedua korban mengendarai sepeda motor dari arah utara menuju selatan. Saat di Jalan Lintas Selatan Desa Bago, dari arah berlawanan secara tiba-tiba truk tanpa muatan melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga lantaran setir truk bermasalah, sang sopir tidak bisa menguasai kendaraannya, mengakibatkan truk oleng ke kanan dan menabrak sepeda motor. Ceritanya mobilnya itu oleng. Oleng. Sepedanya dari utara, mobilnya dari selatan oleng. Memang sengaja oleng-oleng gitu dah? Iya, sengaja itu. Kecelakaan tersebut kini ditangani unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polres Lumajang. Sementara sopir truk bersama kernet diamankan di Polsek Pasirian. Pemirsa, tersangka kasus peredaran narkoba Irjen Teddy Minahasa resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Teddy dipindahkan ke Polda Metro Jaya karena proses pemeriksaan di Propam sudah selesai. Teddy ditahan di rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan terhitung Senin malam. Teddy akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba. Kuasa hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea, membantah kliennya terlibat narkoba. Menurutnya tidak mungkin Teddy menjual barang bukti narkoba yang diumumkan sendiri. Teddy Minahasa itu mengumumkan dari 40 kg ada kurang lebih 5 kg disisihkan untuk barang bukti berikutnya. Jadi kalau memang niat mau menjual, kenapa diumumkan? Itu resmi diumumkan pada waktu rilis barang bukti di depan Polres Bukit Tinggi. Resmi dia mengumumkan. Jadi kalau memang dia mau niat menjual, ngapain dia umumkan bahwa 5 kg disisihkan untuk barang bukti perkara berikutnya. Yang kedua, tanggal 24 September, Kapolresnya itu Dodi mengakui bahwa ada perintah dari Pak Teddy agar semua barang bukti ditarik yang semula direncanakan untuk sebagai umpan, agar semua ditarik. Ya. Tapi kok tiba-tiba sudah ada yang terjual. Katanya sudah ada yang terjual 1 kg. Bahkan yang lebih anehnya lagi, beberapa saat kemudian ada 2 kg sudah ada di Linda. Dan pemirsa, untuk informasi lengkapnya kita telah bergabung dengan Lika Apriliani dari Polda Metro Jaya. Selamat malam Lika, kita ingin tahu akan berapa lama masa penahanan Irjen Teddy Minahasa di Polda Metro Jaya? Ya baik Abraham dan juga pemirsa, bahwa benar adanya Teddy Minahasa dipindahkan dari Mabes Polri dan sekarang berada di bawah wewenang dari Polda Metro Jaya. Di mana Teddy Minahasa ini tadi datang ke Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada pukul 6:30 malam dan juga diiringi oleh kedatangan dari pengacara barunya yaitu Hotman Paris Hutapea. Di mana pada saat Teddy datang nih, Teddy langsung dibawa ke dalam masuk Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Tidak ada satu statement pun yang keluar dari Teddy, namun
Namun menurut dari statement Hotman Paris Hutapea bahwa kunci utama dari kasus ini yaitu perihal dugaan kliennya menjual barang bukti narkoba bahwa tidak benar adanya, di mana hal ini bermula pada saat Teddy Minahasa sebagai Kapolda ini mengumumkan rilis 40 kg narkoba, di mana ada dari SOP ini bahwa dari 40 kg tersebut ada 5 kg yang ditahan untuk barang bukti dari pengadilan. Namun setelah itu Teddy memerintahkan bahwa semua barang bukti ini ditarik ke semuanya. Namun pada saat itu tanpa sepengetahuan Teddy bahwa 1 kg dari barang bukti tersebut sudah terjual dan 2 kg dari barang bukti lainnya sudah berada di tangan Linda, di mana Linda ini merupakan perempuan yang diduga membeli narkoba dari Teddy Minahasa. Dan tadi pada pukul 8:30 malam, Teddy dipindahkan dari Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya menggunakan baju tahanan, dan infonya bahwa Teddy Minahasa ini akan ditahan selama 20 hari. Sementara itu, Abraham kembali ke Anda. Terima kasih Lika Apriliani, laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, sementara itu diduga mendapatkan intimidasi, AKBP Dodi Prawira Negara melalui tim kuasa hukumnya mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kasus jual barang bukti 5 kg sabu. Pihaknya siap untuk mengungkap fakta kasus tersebut. Kuasa hukum AKBP Dodi Prawira Negara Adriel Purba mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Ciracas, Jakarta Timur. Dirinya mengajukan kliennya sebagai justice kolaborator yang akan secara terbuka mengungkap fakta keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus jual barang bukti narkoba sabu sebesar 5 kg. Kalau tidak, inisiator dan penggerak siap dan siap untuk membongkar segala keterlibatan Pak TM dalam semua peristiwa ini. Pemirsa, polisi merilis tersangka pembunuh wanita yang jasadnya ditemukan di kolong tol Becakayu, Christian Rudolf Tobing. Dari pemeriksaan tersangka, pelaku membunuh korban akibat dendam. Inilah Christian Rudolf Tobing, tersangka pembunuhan seorang wanita berinisial AYR alias Ica yang jasad ditemukan di kolong tol Becakayu. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka membunuh korban karena sakit hati dan dendam di sirkel pertemanan mereka. Meski demikian, polisi masih mendalami kasus ini karena ada sejumlah barang milik korban yang hilang. Polisi juga minta sejumlah barang bukti milik tersangka sebanyak 16 buah dan 4 buah barang bukti milik korban. Tersangka menyatakan bahwa korban meninggal karena sakit asma pada saat bersamaan dengan pelaku di apartemen Green Pramuka City, Jakarta Timur. Namun setelah didalami dan juga hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan menggunakan metode scientific crime investigation, akhirnya pelaku mengakui sebagai orang yang membunuh korban dengan direncanakan karena pelaku dendam atau sakit hati terhadap korban. Aksi pembunuhan ini sudah direncanakan pelaku sejak Maret 2022. Yang menargetkan 3 temannya, yaitu H, S, dan Ica. Dari rekaman CCTV apartemen, pelaku berpura-pura mengajak korban Ica untuk membuat podcast. Dengan tidak menaruh rasa curiga, akhirnya korban ikut dan menaiki lift. Sesaat kemudian, pelaku turun dari apartemen untuk mengambil sebuah troli kosong dan dibawa ke lantai atas. Selang beberapa jam, pelaku kemudian kembali masuk ke lift membawa troli berisikan mayat korban yang dibungkus plastik, bantal, dan juga tas pelaku. Tidak terlihat gelagat yang mencurigakan, bahkan pelaku santai dan tersenyum kepada orang yang ditemui di lift. Polisi menyebut tersangka diduga mengalami trauma masa kecil akibat mengalami kekerasan dari orang tuanya, sehingga emosinya kerap meledak-ledak. Pemirsa, kita akan bahas lebih dalam kasus pembunuhan berencana tersebut bersama dengan AKBP Indraweni Panjioga, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Panji. Selamat malam, Mas Abraham. Pak Panji, yang masih menjadi misteri, bagaimana kondisi kejiwaan pelaku yang tega melakukan dan merencanakan pembunuhan itu seorang diri?
untuk kondisi kejiwaan pelaku akan kami lakukan tes besok di Rumah Sakit Polri. Oke, artinya sejauh ini yang bersangkutan secara sadar melakukan perbuatannya dan kooperatif menjawab pertanyaan penyidik, begitu? Dari hasil pemeriksaan, pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut. Oke, kalau disebutkan tadi motifnya adalah dendam, tapi korban adalah bukan sasaran utamanya, begitu ya? Bagaimana kemudian dendam ini mampu mendorong pelaku untuk menghabisi korban yang bernama Ica? Baik, jadi pelaku ini memang mempunyai permasalahan dengan saudara H. Pelaku ini merasa kecewa karena saudari I dan saudari S ini berteman dekat dengan saudara H. Jadi pelaku merasa sakit hati karena pelaku beranggapan bahwa saudari I, korban, dan saudara S itu tahu permasalahan antara pelaku dan saudara H. Gitu. Apakah bisa diungkapkan dendam yang dimaksud itu seperti apa? Sakit hatinya itu seperti apa sampai tega melakukan pembunuhan? Apa masalah utamanya sebetulnya, Pak Panji? Jadi untuk pelaku awal mulanya adalah pertama membuat usaha bersama saudara H. Namun di situ ada perselisih paham dan selisih pendapat, dan menurut pelaku mengalami kerugian akibat itu. Jadi disitulah pelaku mulai merasa sakit hati dan dendam kepada saudara H. Oke, jika lantas kemudian niatnya adalah untuk menghabisi nyawa korbannya, kami dengar juga pelaku sempat mengambil properti korban, semacam uang dalam bentuk transferan, kemudian juga ponsel korban, begitu ya lengkapnya, Pak Panji? Betul. Ya, bagaimana kemudian korban bisa mendapatkan properti tersebut? Bahkan kami juga dengar sempat ada transfer yang diminta dari orang tua korban ya, saat korban sedang dalam kondisi diancam dan dalam kondisi terikat. Betul, jadi begini, pada korban itu bisa dalam keadaan terikat karena mendapat bujuk rayu dari pelaku. Seperti yang kita sebelumnya kami sampaikan bahwa pelaku bisa mengajak korban karena akan membuat sebuah podcast. Setelah itu, pada saat mereka di unit apartemen, pelaku membuat skenario menyampaikan kepada korban bahwa podcast ini ada sponsornya dari sebuah kalung energi. Nah, disitulah korban dibujuk dirayu untuk diikat tangannya dan kakinya. Begitu. Pada saat itulah pelaku baru menyampaikan kepada korban bahwa pelaku berbohong. Dan disitu ada bahwa ancaman, korban menanyakan kepada pelaku apakah korban di sisi pelaku ataupun di sisi saudara H. Karena di bawah ancaman, korban menyampaikan bahwa korban ini berada di pihak si pelaku. Lalu si pelaku meminta korban untuk membantu si pelaku untuk menghabisi saudara H dengan cara memberikan sejumlah uang yang dimiliki oleh korban, yang tujuannya setelah korban ini nanti dieksekusi, pelaku bisa menyewa jasa pembunuh bayaran. Baik, terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami, AKBP Panji, yang sudah memberitahu kepada kami bagaimana duduk perkara sebetulnya. Pemirsa, penderita gangguan gagal ginjal akut kembali bertambah menjadi 245 pasien, 141 diantaranya meninggal dunia. Informasinya sesaat lagi untuk Anda.